Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Jumat 11 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur menggelar kegiatan konferensi pers kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor. Jajaran Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur menggelar kegiatan penanaman jagung. Direktorat Samapta Polda Metro Jaya tunjukkan respon cekatan di pagi hari saat mengevakuasi korban laka lantas tunggal. Di informasi pertama, pemirsa, Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur menggelar kegiatan konferensi pers kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor yang dilakukan melalui platform media sosial marketplace. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, serta didampingin Kasarreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Herwiyanto, dan Kapolsek Wonokromo, Kompol Hegi Renata Koswara. Pelaku diketahui berinisial OHK warga Mojokerto yang berdomisili di sebuah rumah kos di Jalan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Pelaku melakukan aksi penipuan dengan modus berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor dan diketahui telah melakukan penipuan serta penggelapan setidaknya terhadap 3 unit sepeda motor. Hari ini akan kita rilis berkaitan dengan penipuan penggelapan motor ya. Ini kenapa perlu kita rilis dan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, karena ini juga sekaligus untuk warning bahwa ada model-model ataupun modus baru sehingga masyarakat harus waspada, belajar dari kasus yang kita riliskan ini. Jadi berdasarkan laporan polisi nomor 81, ini tersangka OH dari belakang ini melakukan penipuan penggelapan 3 buah sepeda motor. Berbeda dengan kasus-kasus yang lain, di mana orang biasanya mungkin mencuri sepeda motor gitu dengan menggunakan kunci letter T dan sebagainya. Yang bersangkutan ini berusaha memiliki sepeda motor dari punyanya orang lain melalui marketplace. Jadi modusnya adalah dia melihat di marketplace itu ada yang mengiklankan menjual sepeda motor yang ternyata di situ tertulis juga bahwa hanya ada STNK. Dilakukan tawar-menawar yang pertama yaitu berupa Honda Beat. Adapun untuk lokasinya si penjual tadi itu setelah komunikasi didatangi, ketemu di rumahnya atau di kos-kosannya di Lakar Santri. Dia memberi Honda Beat itu seharga 7 juta. Padahal semestinya kalau normal lengkap itu sekitar 13 atau 14 juta. Setelah mendapatkan Honda Beat itu, kemudian dalam perkembangannya yang bersangkutan ini ingin mengulang kembali membeli motor yang tanpa surat-surat itu,
masih sama di marketplace, dia mencari-cari, kemudian ketemu akan ada yang menjual Honda CBR. Tawar-menawar, kemudian terjadi transaksi yaitu di daerah Bogor. Nah ini kemudian si pelaku ini sengaja tidak mendatangi ke kontrakannya, dia sengaja janjian di lampu merah di daerah Rumput. Lalu yang bersangkutan ini meninggalkan DP gitu. Untuk CBR ini dia tinggalkan DP 3 juta, lalu dengan alasan untuk test drive sepeda motor tersebut. Nah setelah diberikan kunci dan sepeda motornya langsung sudah dibawa kabur, dibawa pergi. Nah kemudian dari pengalaman yang kedua itu, kemudian dia juga pengen lagi memiliki sepeda motor Honda GSX atau lagi Suzuki GSX. Nah ini juga sama, melihat dari marketplace ada yang menjual sepeda motor Suzuki GSX, tapi ini lengkap, ada BPKB-nya, STNK gitu. Lalu yang bersangkutan ini dengan membawa sepeda motor yang dia miliki, yang sepeda motor bodong tadi itu, CBR, datang ke alamat yang mau menjual itu, kemudian dengan alasan yang sama untuk test drive sepeda motor yang CBR bodong itu dia tinggalkan. Suzuki GSX yang dia coba langsung dibawa kabur 2 orang. Nah ini karena pemilik motor merasa nyari-nyari dan diteleponin nggak pernah jawab dan sebagainya, akhirnya melaporkan ke Polsek Wonokromo, dan Polsek Wonokromo menindaklanjuti dengan cepat, melakukan penyelidikan, dan akhirnya kemudian menemukan pelaku ini berikut dengan sepeda motor. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa untuk rekan-rekan masyarakat Kota Surabaya yang mungkin mengiklankan sepeda motornya, harapannya bisa mengiklankan melalui media yang terverifikasi. Kalau melalui marketplace yang kemudian langsung potensi kerawanannya adalah yang pertama tadi itu, yang mau membeli ternyata adalah para pelaku, para pemain, itu juga potensi nanti dibawa kabur, ditipu dan sebagainya. Adapun yang mau membeli juga tolong diwaspadai, karena dari penjualan yang ada di situ ternyata tidak semuanya juga lengkap surat-surat. Dan untuk reskrim dari Polsek Wonokromo hari ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penjualan Honda Beat dan Honda CBR, dan juga ini masih terus kita lakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Mungkin juga ada TKP-TKP yang lain, kita akan terus lakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang lain. Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, memberikan arahan bagi anggota dalam konsolidasi dan pengecekan kendaraan para petugas pengawalan khususnya di kementerian dan lembaga negara mengenai pentingnya mendukung program Hari Keselamatan Nasional dengan kegiatan Safety Week. Kakor-Lantas Polri menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawalan, penggunaan atribut dan kewenangan di jalan agar dilakukan secara terkendali dan tidak arogan. Sebab petugas pengawalan tidak hanya sebatas menjalankan fungsi pengawalan, melainkan juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyelamatkan pengguna jalan lainnya. Saya sudah merencanakan dengan rekan bahwa Korlantas Polri sudah mencanangkan Hari Keselamatan Nasional bersama Kementerian dan Pak Kapolri langsung. Nanti ada kegiatan Safety Week di Sabtu Minggu Keselamatan. Anda dikumpulkan, brainstorming, kita berpikir yang terbaik untuk bisa menjaga marwah Korlantas.
Karena tugas Anda di samping patwal di tupoksi ada, tetapi yang paling terpenting adalah Anda menyelamatkan pengguna jalan yang lain. Anda menjadi pejuang-pejuang keselamatan yang saat ini 150.000 peristiwa kecelakaan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 26.839 orang meninggal. Ini tanggung jawab kita. Di samping juga Anda mengawal, yang Anda kawal, perhatikan yang paling terpenting adalah keselamatan pengguna jalan yang lain. Ini yang harus kita rumuskan sehingga betul-betul pelindung, pengayom, pelayan ini ada di hati kita. Jadi saya minta rekan-rekan di samping Anda petugas pengawalan, yang paling terpenting adalah Anda pejuang-pejuang keselamatan. Anda di jalan menghormati semua pengguna jalan dan Anda bisa melakukan tugas yang betul dengan tidak ada ekses-ekses yang setiap saat harus kita selesaikan. Saya minta penggunaan sirine, siksak, memakan jalur orang, menghentikan kendaraan, menegur kendaraan. Tetapi tolong kendalikan betul ketika Anda di jalan. Jadi saya akan mencoba bahwa jalan itu adalah ramah keselamatan, bukan tempat arogansi orang menggunakan kendaraan. Mari kita sama-sama menjaga Korlantas Polri, kita sama-sama menjaga marwah Korlantas dan berikan terbaik penugasan dimanapun Anda berada. Pemirsa, 2 penumpang minibus dan seorang pengendara motor terkapar usai menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil yang dikendarai pria warga negara asing asal Cina di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Ironisnya, pelaku yang dalam kondisi mabuk berat justru nekat membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah melakukan pertolongan terhadap ketiga korban. 3 orang ini terkapar tak berdaya usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya terluka parah usai ditabrak sebuah mobil Mercy yang dikendarai oleh seorang pria warga negara asing. 2 korban merupakan penumpang mobil Toyota Calya dan seorang korban lagi adalah pengendara motor. Sejumlah pengendara berusaha memberikan pertolongan dan menghentikan mobil pelaku agar tidak melarikan diri. Pelaku pun diduga kuat dalam kondisi mabuk berat sehingga tidak merasa bersalah atau berusaha untuk menolong para korbannya. Ironisnya, pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan kepada para korban. Namun karena masih dalam kondisi mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah pria warga negara asing asal China berinisial LL. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil Toyota Calya, pengendara motor dan mobil Mercy yang dikendarai pelaku dikarenakan pelaku dalam kondisi mabuk saat berkendara. Petugas mendapatkan laporan, turun ke TKP. Itu TKP pertama terjadi di depan PKPRI, kantor PKPRI dari utara ke selatan. Setelah sampai di TKP, petugas berusaha mengevakuasi korban. Didapati ada 2 korban dari kendaraan Kaila. Kemudian juga 1 korban yang dikendarai oleh kendaraan Mercy. Yang saat itu berada di trotoar. Saat petugas sedang mengevakuasi korban, tiba-tiba pengemudi kendaraan Mercy yang tadinya berbaring di trotoar kemudian berjalan ke arah mobil petugas dan membawa mobil petugas hingga menabrak tiang yang ada di Simpang 5 Senen. Nah, di sanalah baru diketahui bahwa yang membawa kendaraan itu adalah justru pelaku kendaraan yang menabrak kendaraan Kaila di depannya. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi dalam kondisi mabuk, atas nama LL, warga negara dari Cina. Ketiga korban luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pria asing asal China itu hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Humas Polda Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV.
Direktorat Samapta Polda Metro Jaya tunjukkan respon cekatan di pagi hari saat mengevakuasi korban laka lantas tunggal. Tanpa menunggu lama, anggota yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama dan membawa korban menuju rumah sakit terdekat. Aksi cepat tanggap kembali ditunjukkan oleh anggota Sipamat, Subditgasum Direktorat Samapta Polda Metro Jaya saat sedang menjalankan tugas patroli rutin. Sekitar pukul 5 WIB, dalam perjalanan menuju lokasi patroli siaga banjir di wilayah Jakarta Timur, anggota Samapta menemukan adanya kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di flyover Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tanpa menunggu lama, anggota yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban menuju Rumah Sakit Tebet untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan informasi awal, korban mengalami luka lecet dan diduga mengalami pergeseran pada bagian rahang, namun dalam kondisi sadar saat dibawa ke rumah sakit. Pihak keluarga telah berhasil dihubungi dan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk mendampingi korban. Situasi di lokasi kejadian dinyatakan aman dan terkendali setelah proses evakuasi dilakukan. Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yuli Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas gerak cepat anggota di lapangan. Menurutnya, tindakan cepat seperti ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam tugas pengamanan, tapi juga dalam aksi kemanusiaan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, acara tasyakuran digelar secara hikmat dan penuh keakraban di Rumah Dinas Jabatan Kapolda Sumatera Selatan di Kota Palembang. Acara ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas penganugerahan Tanda Kehormatan Nugra Sakanti yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi pada peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Silang Monas, Jakarta. Acara tasyakuran yang dimulai pukul 15 WIB ini turut dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sumatera Selatan serta pengurus Bayangkari daerah Sumsel, Kapolda Sumsel beserta Ibu Dewi Andi Rian tiba langsung dari Bandara Palembang dan disambut hangat di kediaman oleh jajaran dan tamu undangan. Acara dibuka dengan sambutan dari MC dan dilakukan dengan sesi halal bihalal serta santap siang bersama dalam suasana kekeluargaan. Berbagai hiburan turut mewarnai suasana, termasuk persembahan lagu dari para pejabat utama Polda Sumsel. Dalam sambutannya, Kapolda Sumsel menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras, sehingga Polda Sumsel layak menerima tanda kehormatan tersebut. Penganugerahan Nugra Sakanti menjadi catatan prestisius bagi Polda Sumsel dalam pengabdiannya terhadap keamanan dan pelayanan masyarakat, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang. Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi meringkus salah seorang anggota geng motor pengedar narkotika jenis tembakau sintetis pada Rabu dini hari. Dari tangan tersangka berinisial GAS, polisi berhasil menyita tembakau sintetis sebanyak 37 paket siap edar dengan berat 35,2 gram. Mau dihitung BB-nya? Inilah detik-detik penangkapan seorang pelaku pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis yang dilakukan pada Rabu dini hari. Penangkapan berlangsung di sebuah rumah di Jalan Tubagus Ismail 2, Kota Bandung. Saat penggerebekan, tersangka Gilang Akbar Saputra kedapatan menyimpan sejumlah bahan baku berupa cairan bibit narkotika serta cairan siap edar yang telah dikemas dalam plastik. Barang-barang tersebut disita oleh petugas sebagai bukti produksi ilegal narkotika. Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurullah Adiputra menjelaskan, dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan 37 paket tembakau sintetis dengan berat total 35,2 gram.
Selain itu turut disita barang bukti lain seperti plastik klip, lakban, handphone, serta atribut geng motor berupa jaket dan kartu keanggotaan yang menguatkan identitas pelaku sebagai anggota geng motor. Dari hasil pemeriksaan, Gilang mengaku telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Ia mendapatkan narkoba melalui pembelian dari akun Instagram dengan metode pembayaran transfer dan sistem tempel. Modus operandi yang digunakan adalah menjual tembakau sintetis secara online dan melalui sistem COD atau cash on delivery dengan wilayah peredaran utama di Kota Bandung dan Cimahi. Dalam setiap transaksi, Gilang mengaku bisa meraup keuntungan antara Rp300.000 hingga Rp500.000. Kembali akan melakukan ekspos berupa 37 paket atau 35,2 gram narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian ada barang bukti lainnya 2 pak plastik klip bening dan 2 buah lakban warna coklat dan 1 buah handphone merek Samsung. Intinya terhadap tersangka GAS ini dilakukan upaya penangkapan dan diamankan karena kepemilikan narkotika sinte. Kemudian tersangka juga aktif di salah satu keanggotaan geng motor yang ada, yang mana bisa dilihat dari beberapa atribut yang dimiliki, baik jaket, kemudian brevet, gelang, maupun kartu anggota. Sampai saat ini masih dilakukan upaya untuk pengembangan dan pendalaman terkait dengan masalah kepemilikan barang-barang narkotika tersebut dan penjualan peredarannya itu dari informasi hasil full bucket yang didapat kurang lebih berjalan selama 3 bulan. Dengan informasi yang didapat baik dari tersangka sendiri maupun dari full bucket kita di lapangan sudah kurang lebih selama 3 bulan dengan keuntungan penjualan Rp300 sampai Rp500.000 untuk per itemnya. Sedangkan saat ini barang-barang ini sudah terjual sebagian wilayah Cimahi dan Kota Bandung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal hingga 20 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.